Halo. Hai. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi anak-anak yang di studio. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Tak lupa Ibu ucapkan selamat pagi untuk anak-anak di rumah maupun di mana saja berada. Anak-anak manis yang ada di studio dan di rumah, kita berjumpa kembali di pagi ini dalam siaran radio kecil bersama kami, Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Langgur, dengan pembawa acara Ibu Yani Rumangun. Selamat mendengarkan. Nah, anak-anak yang di studio maupun di rumah, mari kita menyanyi lagu Halo Apa Kabar dan lagu Di TK Pembina Paling Asik. Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan. Salam-salam. Putar badan, mari cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan. Salam-salam. Putar badan, mari bertepuk tangan. Tepuk 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Di TK Pembina paling asik, di TK Pembina paling asik, di TK Pembina paling asik. Tempat kita bermain, ada ayunan, jungkit-jungkitan, ada panjatan, seluncuran, lari-larian, kejar-kejaran, ada menangis, ada ketawa, hahaha. Ibu guru senang, anak-anak senang, mama-mama juga ikut senang. Ibu guru senang, anak-anak senang, mama-mama juga ikut senang. Tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Anak-anak yang manis dan hebat, kita berkumpul di sini bersukaria dan bergembira. Kita akan mendengarkan cerita dongeng dan juga bernyanyi untuk menghibur papa, mama, dan teman-teman yang mendengar siaran radio kecil di pagi ini. Nah, anak-anak, kita dengarkan cerita ibu ya. Nah, cerita yang ibu bawakan yaitu cerita rakyat Nusantara yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak manis dan hebat, cerita ini terkenal karena menceritakan kisah seorang anak yang durhaka dan dikutuk oleh ibunya. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita ibu? Sudah, Ibu. Saat ibu guru membacakan cerita, anak-anak akan membuat hubungan dengan diri sendiri, seperti pengalaman anak-anak. Sebentar nanti, saat bercerita, ada beberapa kata sulit yang anak-anak dengar, seperti kata nafkah, artinya bekal hidup sehari-hari. Ada kata merantau dan juga ada kata samudra. Setelah itu, kita akan mengisi peta cerita. Nah, sebelum baca buku, mari kita menyanyi lagu Baca Buku. Baca buku, dengarkan, berpikir.
Kalau kita mau mendengarkan cerita atau membacakan cerita, kita harus apa itu? Kita harus? Fokus. Iya, kita harus fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Oh. Iya, nah anak-anak yang di studio dan anak-anak yang di rumah, sebelum Ibu Guru bacakan cerita, kita intip-intip buku dulu ya. Mau atau tidak? Iya, coba lihat. Ada gambar apa ya? Nah ya, ada gambar apa? Orang. Ada gambar apa lagi, Arka? Ayam. Ada gambar apa lagi, Jill? Oh, ayam. Ya, ada gambar apa lagi? Risel. Pohon kelapa. Nah, teman-teman, Ibu Guru mau tanya, apakah di rumah teman-teman punya hewan peliharaan? Iya. Kalau ayam, suara ayam bagaimana ya? Kalau suara ayam terdengar berarti bagaimana ya? Iya, sudah pagi. Kalau sudah pagi, berarti tandanya anak-anak harus? Iya, harus bangun dan siap ke sekolah. Iya, pintar. Nah, sebentar kita akan dengarkan cerita. Apakah betul ayam ini membangunkan orang-orang untuk pergi memetik kelapa? Nah, penasaran tidak dengan ceritanya? Oke, nah sekarang kita akan dengarkan cerita. Nah, sekarang Ibu Guru mau membacakan cerita. Judul cerita kita di pagi ini, Malin Kundang. Penulisnya Tim Mentari dan ilustrator Dedi Rangga Meda. Sebelum Ibu Guru lanjut, kita mau isi peta cerita. Bagian judul, penulis, dan ilustrator. Ada yang masih ingat judul ceritanya tadi apa ya? Anak Naya? Malin Kundang. Iya, Malin Kundang. Ibu Guru isi di peta cerita ya. Selanjutnya, penulis. Iya, Rasya? Tim Mentari. Iya, Tim Mentari. Ilustrator? Rara? Dedi Rangga Meda. Iya, Dedi Rangga Meda. Kita lanjut ya. Oke, Ibu Guru lanjut. Ceritanya, awalnya Malin tinggal bersama ibu dan ayahnya. Karena hidup miskin, ayah Malin pergi merantau. Nah, karena mereka kesusahan, maka ayah Malin pergi kemana? Iya, ada yang tahu arti merantau? Rasi. Keluar kota. Keluar kota. Oh iya, menurut Rasi merantau keluar kota. Ada yang berpendapat lain? Kiel. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Iya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya, berarti ayah Malin berpindah dari desa ke kota untuk bekerja. Nah, Ibu Malin pun mencari nafkah sendiri. Ibu Malin mencari nafkah sendiri. Berarti Ibu Malin bagaimana ya? Ada yang tahu? Iya, nah ya, nafkah itu apa ya? Uang. Oh, nafkah itu uang. Iya, Aidan? Membekali hidup. Oh, jadi Ibu Guru simpulkan
Dari pendapat kedua teman, nafkah berarti mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita lihat ya apa yang terjadi. Sejak kecil, Malin adalah anak yang cerdas. Melihat ibunya susah, Malin ingin membantu mencari nafkah. Malin pun diajak merantau oleh seorang nakoda. Ya teman-teman, Malin diajak kemana ya? Ya, Malin diajak kemana? Risel? Merantau. Iya, Malin diajak merantau. Malin diajak oleh siapa? Mantau. Iya, Malin merantau diajak oleh siapa? Aidan. Nakoda. Iya, nahkoda. Apakah ada yang bisa kasih tahu ke kita? Nahkoda itu apa? Rara? Yang membawa kapal. Iya, betul sekali. Nahkoda itu orang yang membawa kapal. Nah, selanjutnya semula ibunya melarang, tapi akhirnya setuju. Ibu Malin mengantarkan ke dermaga dengan hati sedih. Kapal yang dinaiki Malin pun berangkat. Di tengah samudra, kapal itu dirampok penjahat. Tapi Malin selamat. Nah teman-teman, saat Malin merantau, apa yang terjadi? Kapalnya dirampok. Rara? Kapalnya dirampok penjahat. Iya, kapalnya dirampok penjahat. Di mana itu ya? Lopez. Kapalnya dirampok di mana itu? Di lautan. Iya, betul, di samudra atau di lautan. Terus selanjutnya bagaimana ya? Apa yang terjadi? Faye, teman Faye. Ada bajak laut. Iya, ada bajak laut. Terus bagaimana kira-kira ya? Coba teman-teman tebak. Kira-kira nasibnya Malin bagaimana ya? Selamat. Oh, selamat. Ya, kita lihat cerita selanjutnya. Kapal Malin pun terdampar di sebuah desa. Di desa itu, Malin bekerja keras hingga menjadi kaya raya. Iya, ternyata betul tebakan teman-teman ya. Mari kita beri aplaus, tepuk tangannya meriah. Iya, betul tebakan teman-teman, betul. Malin selamat. Lalu Malin terdampar di mana ya? Iya, di sebuah desa. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, Rasi. Malin kerja keras. Iya, Malin kerja keras dan jadi apa itu? Rara? Kaya raya. Iya, kerja keras dan menjadi kaya raya. Iya, jadi kalau mau jadi kaya raya harus apa? Kerja keras. Kalau mau pintar kita harus apa? Kerja keras. Kalau mau pintar kita harus apa? Iya, betul sekali. Jadi usahanya Malin dan teman-teman sama atau tidak? Iya, sama. Kalau Malin bekerja keras untuk kaya raya, teman-teman juga belajar untuk jadi anak yang pintar. Ibu Malin pun mendengar anaknya telah menjadi kaya raya. Setelah menikah,
Malin berlayar bersama istrinya. Kapal Malin singgah di kampungnya dan ia pun bertemu ibunya. Sang ibu pun memeluk Malin dengan gembira. Nah, teman-teman, ibu guru mau tanya, teman-teman pernah dipeluk oleh orang tua atau tidak? Yang dirasakan itu apa ketika dipeluk oleh orang tua? Nah ya, Lembut. oh lembut. Ada lagi yang lain, apa yang dirasakan ketika dipeluk oleh orang tua? Aprilia? Nyaman. Nyaman. Aidan? Bagaimana rasanya kalau dipeluk oleh ayah dan ibu? Hangat. Oh, hangat, lembut, nyaman. Nah, coba teman-teman lihat di gambarnya ibu guru. Coba teman-teman lihat di gambarnya ibu guru. Ibunya Malin terasa nyaman tidak? Nyaman. Iya, nyaman. Terus ibu Malin senang atau tidak? Berarti perasaannya ibu Malin sama dengan teman-teman atau tidak? Sama. Iya, sama ya. Senang karena anaknya sudah jadi orang kaya. Senang karena ayah dan ibu memberi kita hadiah. Senang atau tidak? Senang. Iya, tapi coba kita lihat bagaimana raut wajahnya Malin. Marah. Fei. Marah. Oh, marah. Kenapa Malin marah ya? Kenapa Malin marah ya? Coba Dani. Dani. Kenapa Malin marah ya, Dani? Karena Malin malu. Oh, karena Malin malu. Terus bagaimana lagi? Aidan. Karena Malin tidak suka. Oh, karena Malin tidak suka. Iya. Nah, teman-teman, ibu guru mau tanya. Nah, jika ada sesuatu hal yang teman-teman suka, teman-teman senang atau tidak? Senang. Kalau yang teman-teman tidak suka? Iya, tidak senang. Nah, teman-teman lihat yang dirasakan Malin. Malin apa ya? Marah. Iya, Malin marah. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kita lihat selanjutnya ya. Tetapi Malin tak mau mengakui ibunya. Ibunya pun berdoa agar Malin menjadi batu. Nah, coba teman-teman lihat gambarnya ibu guru. Iya, apa yang terjadi ya? Iya, April? Malin mendorong ibunya, langsung dia pergi. Dia menaik kapal. Oh, Malin mendorong ibunya. Ibu guru mau tanya, ketika teman-teman saat bermain terus tidak sengaja jatuh, yang teman-teman rasakan itu apa? Sakit. Iya, sakit. Sedih atau tidak? Iya, menangis atau tidak? Iya, yang dirasakan Ibu Malin juga sama. Ibu Malin merasa sedih, Ibu Malin merasa sakit karena didorong oleh Malin. Iya, didorong oleh Malin. Nah, teman-teman bisa tebak apa yang terjadi setelah itu? Malin. Iya. Ibu guru minta Kalista, apa yang terjadi ya setelah itu? Malin menjadi batu. Oh, Malin menjadi batu. Setelah itu datanglah badai, menghancurkan kapal Malin. Karena doa ibunya, Malin yang durhaka itu pun menjadi batu. Ya, ternyata tebakan dari teman Kalista betul ya. Setelah itu Malin menjadi batu. Iya. Kenapa sampai Malin bisa menjadi batu? Mevril.
Ibunya berdoa. Oh, karena ibunya berdoa. Saat ibu berdoa, apakah doa ibunya terkabul? Iya, terkabul. Apa yang terjadi? Felicia, apa yang terjadi? Badai. Iya, badai. Arka? Tsunami. Iya, terjadi badai, tsunami sehingga kapal Malin. Iya, betul sekali Ombak. Dani. Iya, ombak besar sehingga membuat kapal Malin hancur dan Malin berubah menjadi batu. Iya, ternyata selesai. Malin berubah menjadi batu. Tepuk anak hebat. Iya, ada pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita Malin Kundang tadi. Ada yang ingin menyampaikan pesan moralnya kepada kita? Oh, Kiel ingin menyampaikan pesan moral dari cerita Malin Kundang. Kiel. Jangan menolak ibu. Oh, jangan menolak ibu. Ada lagi berpendapat lain? Iya, Lopez. Jangan mendorong ibu. Jangan mendorong ibu. Ada lagi yang berpendapat lain? Fausia. Faisya. Jangan membentak ibu. Oh, jangan membentak ibu. Rara. Jangan memukul ibu. Jangan memukul ibu. April. Jangan mendorong ibu. Oh, jangan mendorong ibu. Oh, Dani. Jangan marah ibu. Oh, jangan marah ibu. Nah, ibu guru simpulkan ya dari pendapat teman-teman semua. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi ibu guru dapat simpulkan bahwa kisah ini mengajarkan kepada kita agar selalu menghormati orang tua, terutama ibu yang telah mengasihi dan melahirkan kita. Tepuk semangat. Tepuk semangat 3. Dang dang dang, ding ding ding, dang dang dang, dang dang dang, dang dang dang, yeah. Aha aha, yeah. Aha aha, aha aha, Iya, nah setelah mendengarkan cerita, kita akan mengisi apa ya teman-teman? Iya, kita akan mengisi peta cerita. Tadi yang kita sudah isi bagian judul, penulis, dan ilustrator. Nah, sekarang kita mau mengisi bagian tokoh-tokoh cerita. Ada yang masih ingat tokoh ceritanya siapa? Tokoh cerita tadi, cerita Malin Kundang. Lopez. Jangan membentak ibu. Ibu guru Opes bisa yang lain? Ayo, tokoh. Tokoh dalam cerita, iya. Opes dibantu oleh siapa? Naya, iya. Oke, Naya bantu Opes. Pemeran utama.
Iya, pemeran utama tadi dalam cerita Malin Kundang itu siapa? Ya, Rara. Malin dan ibunya. Iya, Malin dan ibunya. Iya, Ibu Guru tulis di peta cerita. Tempat-tempat kejadian. Tempat kejadian di mana terjadi? Aidan. Laut. Iya, betul, di laut. Ada lagi yang lain? Rizal? Di desa. Iya, jadi tempatnya di laut dan di desa. Di desa. Waktu kejadian. Ada yang masih ingat tadi dalam cerita? Waktu kejadiannya itu kapan? Rara. Waktu kejadiannya itu kapan? Pagi. Ya, pagi. Ada lagi yang lain? Sore. Iya, jadi waktu kejadiannya itu dari pagi sampai sore. Ya, Ibu Guru isi di peta cerita ya. Nah, sekarang kita masuk di alur ceritanya. Cerita awalnya itu bagaimana ya? Apa yang terjadi? Cerita awalnya. Tes 1, 2, tes. Ya, Posya. Ibu dan bapaknya sama anaknya karena hidup miskin, ayahnya pergi melantau dan ibunya mencari nafkah. Iya, awal ceritanya ayah, ibu dan Malin tinggal bersama, terus ayahnya pergi merantau, lalu ibu mencari nafkah sendirian. Ya, Ibu Guru tulis di peta cerita ya, di bagian awal. Iya, Ibu Guru sudah selesai tulis. Ibu Guru lanjut. Tengah ceritanya tuh bagaimana? Iya, Rara. Malin diajak oleh nahkoda. Malin diajak oleh nahkoda. Malin diajak oleh nahkoda. Semula ibunya melarang, tapi akhirnya setuju. Iya, jadi selanjutnya Malin diajak oleh nahkoda untuk merantau, tetapi ibunya melarang, tetapi akhirnya setuju. Saat Malin merantau, terus bagaimana? Apa yang terjadi lagi? Iya, Naya. Iya, Naya. Selanjutnya apa yang terjadi? Tadi Rara sampaikan bahwa Malin diajak oleh nahkoda. Ibunya sedih, tetapi akhirnya Malin diizinkan berangkat. Nah, apakah saat Malin pergi, terus Malin berhasil jadi orang kaya? Jadi orang kaya atau tidak saat Malin merantau? Iya, Dani. Jadi orang kaya. Iya, Malin jadi orang kaya. Opes?
dan menikah dan punya istri. Oh iya, setelah Malin kaya raya, Malin menikah dan punya istri. Oke, Ibu Guru tulis di peta cerita lagi ya, di bagian tengah. Malin jadi kaya raya dan Malin menikah. Nah, sekarang bagian akhir, apa yang terjadi? Ya, Rara? Malin mendorong ibunya, lalu Malin pergi begitu saja. Terus ibunya berdoa. Setelah itu kapal Malin dihantam badai. Setelah itu Malin punya kapal rusak, terus Malin menjadi batu. Iya, jadi akhir ceritanya menurut Rara, Malin mendorong ibunya. Terus yang terjadi, Ibu Malin sedih. Ibu Malin berdoa dan akhirnya kapal yang ditumpangi Malin dan istrinya serta semua awak kapalnya dihantam badai dan akhirnya kapal yang ditumpangi Malin hancur dan Malin menjadi batu. Ya, Ibu Guru isi di peta cerita ya, bagian akhir. Iya. Yang terakhir dari peta cerita yang harus kita isi ada bagian kesimpulan atau pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tadi. Ya, Aidan. Jangan membentak ibu. Iya, jangan membentak ibu. Raisa. Jangan marah-marah ibu. Jangan marah-marah ibu. Rasi. Jangan pukul ibu. Jangan pukul ibu. Oke, Ibu Guru simpulkan ya untuk diisi di peta cerita bagian pesan moral. Kita harus menghormati orang tua, terutama ibu yang telah mengasihi dan melahirkan kita. Iya, nah teman-teman yang ada di studio dan yang ada di rumah. Nah, peta cerita semua unsur atau semua elemen apakah sudah terisi? Sudah terisi semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Iya, anak-anak manis, kita akan mendengarkan persembahan lagu dari teman-teman kita oleh Rasima Serikat, Rizal Noya, Rara, Fausya Rahawarin, Aprilia Kupun, Arka Ubra, Bodi Refra, Marke Sohoka, Naya Uryaan, Leana Rahawarin, Resya Dumatubun, Jilef Manut, Abi Wemai, dan Lopez Labetubun dengan judul lagu
Kaulah Ibuku. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut kasih buka satu rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku tak pernah berhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut cinta kasih buka satu rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah berhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan hangatanmu. Itulah tadi ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ibunya lewat lagu yang dibawakan oleh anak-anak terkasih. Mari kita beri aplaus yang meriah buat mereka. Silahkan duduk. Anak-anak manis dan hebat yang ada di studio dan di rumah maupun di mana saja berada. Berhubung kita akan ada di akhir tahun ajaran, mari kita dengarkan persembahan puisi dari anak Lopez Labetubun yang berjudul Untukmu Alma Materku. Untukmu alma materku, 3 tahun, 2 tahun, bahkan 1 tahun. Kita menghabiskan waktu belajar, bermain dan juga bermain di sepelos, bermain di dalam kelas yang ditemani oleh ibu guru. Rasanya mendampingi kita. Terima kasih Guru Kaya Lopez Labetubun. Iya, mari kita beri aplaus yang meriah buat teman kita Lopez yang sudah membawakan puisi dengan judul Untukmu Alma Materku. Iya, teman-teman yang di studio dan yang di rumah dan di mana saja berada, tidak terasa acara siaran radio kecil bersama sudah hampir selesai. Sebelum menutup acara radio kecil kita di pagi ini, mari kita nyanyikan lagu Sampai Berjumpa Kembali.
Pertemuan ini sampai jumpa kembali bersama kali. Jangan sampai lupakan dalam acara yang sama. Taman-taman energi pembina untuk kita semua. Taman-taman anak-anak energi pembina untuk kita semua. Teman-teman, Arka jangan mundur, maju. Kita ulang ya. Kita ulang ya. Kita ulang. Teman-teman yang di belakang, Pio dan teman-teman sana, Pio dan siapa itu? Iya. Nuna. Sheila dan teman-teman sana. Messi. Iya. Oke, kita ulang ya. Yang bagian penutup kita ulang. Anak-anak di studio dan anak-anak yang di rumah, tidak terasa acara siaran radio kecil bersama Pembina lagu sudah hampir selesai. Sebelum menutup acara radio kecil kita di pagi ini, mari kita nyanyikan lagu Sampai Berjumpa Kembali. Sampailah di sini pertemuan ini sampai jumpa kembali bersama kami. Jangan sampai lupakan dalam acara yang sama. Teman-teman anak-anak TK Negeri Pembina untuk kita semua. Ruang taman anak-anak TK Negeri Pembina untuk kita semua. Oh, langsung menyanyi sah. Oh ya, siapa? Cukup sampailah di sini pertemuan ini sampai berjumpa kembali bersama kami. Jangan sampai dilupakan dalam acara yang sama. Ruang taman anak-anak TK Negeri Pembina untuk kita semua. Ruang taman anak-anak TK Negeri Pembina untuk kita. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhirlah sudah acara siaran radio kecil bersama TK Negeri Pembina Langgur. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ubur-ubur ikan lele. Apa le? Siaran kita sudah selesai le. Mantap le. Jalan-jalan naik perahu. Cakep. Sampai di laut hati gembira. Cakep. Bersama RRI kita bersatu. Cakep. Sampai jumpa.